Pengumpulan alat bukti hingga pemeriksaan terhadap tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, penyidik menetapkan tersangka dan menjeratnya dengan ketentuan. Seorang oknum pelatih cabang olahraga kickboxing di kawasan Jawa Timur ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 2 atlet perempuan. Kasus tersebut ditangani oleh tim Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Polda Jawa Timur. Terduga pelaku berinisial WPC 44 tahun telah diamankan setelah korban yang merupakan atlet melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian. Perbuatan itu diduga terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 saat korban menjalani pelatihan dan mengikuti turnamen. Sejumlah lokasi yang disebut dalam laporan antara lain di Jombang, Ngawi, serta Bali. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham pada Senin 9 Maret 2026. Korban berinisial FA 24 tahun sebelumnya merasa resah atas perlakuan pelatih tersebut. Namun korban sempat menunda melaporkan lantaran masih fokus menjalani pertandingan. Setelah rangkaian pertandingan selesai, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Timur. Pelaku diduga menyentuh bagian tubuh korban dengan dalih memberikan contoh teknik atau gerakan dalam latihan. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 300 juta rupiah. Pengumpulan alat bukti hingga pemeriksaan terhadap tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah diperoleh, penyidik menetapkan tersangka dan menjeratnya dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 5 dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Dan pasal 6 huruf C dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap seluruh fakta hukum yang ada. Polda Jawa Timur juga memastikan bahwa perlindungan terhadap korban menjadi prioritas utama, termasuk pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum. Negara hadir untuk memberikan perlindungan dan memastikan setiap pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada secara hukum. Langsung pelatihnya. Dan untuk korban lainnya, kita sedang dalam proses pendalaman yang kemungkinan mungkin juga bisa dialami oleh korban-korban lainnya. Untuk tahun yang dilaporkan, untuk korban yang tadi disampaikan, ya kejadian ini adalah mulai tahun 2024 sampai dengan 2023 sampai dengan 2024. Bu Ibu, itu modus operandi pelaku seperti apa Bu? Itu memang di tengah instruksi atau latihan atau saat bertanding kemudian di sela-sela pertandingan itu atau seperti apa di 3 tempat itu? Ya, jadi di 3 tempat tersebut itu modus operandinya ada beberapa, diantaranya adalah pada saat akan mengadakan suatu kegiatan pelatihan di luar kota, kemudian juga ada yang sedang akan melaksanakan kegiatan pertandingan, seperti itu. Ya, silakan Mbak Uci. Korban ini apakah usianya berapa? Terus ketika tersangka melakukan sudah dewasa ya, di 24 tahun ya, bukan anak-anak.
Kemudian kalau untuk tentunya ini karena relasi kuasa, kemudian dalam kondisi dia sudah mau akan bertanding, ya mungkin bisa tentunya rekan-rekan ya, karena dia sudah mau akan bertanding, dia sedang akan bertanding, kemudian keluar kota. Nah disitulah posisinya. Selain penindakan terhadap tersangka, upaya kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban seperti apa? Pendampingan terhadap korban, mungkin dari psikologi, begitu maksudnya, psikiater. Silakan Bu. Baik, mendapatkan laporan, ya tentunya dalam proses penanganan tidak hanya saja untuk korban-korban perempuan dan anak, kita langsung bekerja sama dengan DP3AK. Ini hadir kebetulan nanti dari beliaunya DP3AK itu untuk bersama mencari kebutuhan apa saja korban, mulai dari kebutuhan untuk pemulihan kondisi psikologinya, kebutuhan kesehatan, rumah aman dan sebagainya. Nanti akan diidentifikasi, nanti mungkin beliaunya yang akan bisa menjawab karena beliau yang langsung kita kerjasama dengan beliaunya. Maaf ya, kami tidak bisa memberikan spesifik, tetapi adalah olahraga bela diri. Tingkat apa, Bu? Atlet ini adalah sudah tingkat kita sebut atlet nasional. Ya. Masih kita dalami juga, ya, karena memang dalam proses ini belum selesai ya. Tentunya penanganan kita akan terus mencari tadi itu untuk korbannya, kemudian modus-modusnya, kemudian apa saja, apakah kemudian ada tindakan lainnya ya, kekerasan atau mungkin dari korban lainnya sedang kita dalami. Namun untuk laporan masih sekarang ini, baru kali ini, ya. Tapi kita sedang mendalami apakah adanya kemungkinan korban-korban lainnya. Si atlet ini kan fokus bertanding, sebenarnya merasa terganggu sehingga dia curhat sama pengurus yang lain. Nah dari situ setelah pertandingan, kenapa butuh waktu dari 3 TKP dari 3 daerah tadi, ada waktu sampai dengan pelaporan, sehingga karena fokusnya adalah lebih fokus kepada pertandingan dan hanya dilaporkan di internal di kepengurusan, sehingga setelah pertandingan selesai dan agak tenang baru dilaporkan ke Polda Jatim. Demikian. Begitu. Dalam hal ini lebih kepada bujuk rayu, ya. Jadi pada saat melakukan perbuatannya, jadi action dari perbuatan TPKS-nya itu seperti perbuatan yang dilakukan awak kepada para atlet, ya. Jadi mungkin contohnya seperti pelukan, ya. Contohnya salah satunya, dan perbuatan lain saya hanya memberikan gambaran secara umum adalah seperti contoh pelukan. Dan rasanya korban ini sangat tidak nyaman dengan perlakuan itu. Tidak hanya pelukan, ada beberapa perbuatan lain lagi. Thank you.